warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia, kembali lagi dengan saya Fitri Widiawati. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi ikatan kovalen polar dan non-polar. Pernahkah tidak kalian mengamati piring yang berlemak setelah dipakai untuk makan? Pasti susah dibersihkan kan kalau hanya dicuci dengan air saja. Hal apa yang menyebabkan minyak dan air tidak larut jika dicampurkan? Kira-kira apa yang terjadi? Apa mungkin karena adanya ikatan tertentu? Lalu, ikatan apa yang terbentuk? Bagaimana terbentuknya? Di sini kalian akan mengerti ikatan apa yang ada pada minyak dan air tadi serta bagaimana terbentuknya ikatan tersebut. Untuk lebih jelasnya dan lebih pahamnya, mari kita simak video selengkapnya. Ikatan kovalen polar dan non-polar. Dengan kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu 3.5 membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Kemudian 4.5 merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika. Sehingga tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama membahas ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar serta senyawa polar dan nonpolar. Kemudian yang kedua menyimpulkan hasil pengamatan. Dalam molekul seperti H2, O2, dan N2, ternyata kedua atom yang berikatan saling tarik-menarik pasangan elektron dengan ikatan sama besar karena elektronegatifan setiap atomnya sama besar. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi jika atom-atom yang elektronegatifannya berbeda saling berikatan? Contohnya pada HCl, di mana atom klorin lebih elektronegatif dibandingkan atom hidrogen. Atom klorin lebih elektronegatifan dibandingkan atom hidrogen, di mana keelektronegatifan atom klorin sebanyak 3,1 dan keelektronegatifan pada atom hidrogen yaitu sebanyak 2,1, di mana data keelektronegatifan ini bisa dilihat pada tabel SPU atau tabel periodik unsur. Sehingga maka atom klorin memiliki daya tarik terhadap pasangan elektron ikatan lebih kuat, sehingga pasangan elektron ikatan akan lebih dekat ke arah atom klorin. Yaitu bisa dilihat pada gambar tersebut, di mana gambar tersebut menjelaskan pasangan elektron ikatan lebih dekat ke atom klorin. Maka atom klorin akan kelebihan muatan negatif dan membentuk kutub negatif yang disimbolkan dengan delta negatif. Kemudian untuk hidrogen, karena pasangan elektron lebih dekat di arah klorin, maka akan membentuk kutub positif yang disimbolkan dengan delta positif. Jika dalam ikatan kovalen terjadi pengkutupan, maka ikatan tersebut dinamakan ikatan kovalen polar dengan molekulnya disebut dengan molekul polar. Contohnya pada molekul HCl. Kemudian sebaliknya, jika dalam ikatan kovalen tidak terjadi pengkutupan muatan, maka ikatan tersebut disebut ikatan kovalen nonpolar dengan molekul yang terbentuk dinamakan molekul nonpolar. Contohnya pada molekul H2. Kemudian pertanyaannya, bagaimana menentukan bahwa suatu molekul tergolong kovalen polar atau kovalen nonpolar? Kepolaran suatu molekul atau senyawa dapat
lihat dari selisih nilai keelektronegatifan. Selisih nilai keelektronegatifan yaitu pada senyawa nonpolar, selisih keelektronegatifan atom-atom yang terikat adalah 0 atau sangat kecil. Kemudian untuk senyawa polar, selisih keelektronegatifan atom-atom yang terikat adalah besar. Contohnya yaitu diketahui data keelektronegatifan setiap atom, yaitu C 2,5, N sama dengan 3,0, H sama dengan 2,1, O sama dengan 3,5, Cl sama dengan 3,0. Manakah di antara senyawa berikut yang memiliki kepolaran tinggi? A. CO, B. NO, C. HCl, dan D. H2. Maka terlebih dahulu kita harus menghitung selisih keelektronegatifan dari setiap molekul-molekulnya. Pada molekul CO, selisih keelektronegatifannya yaitu 3,5 dikurangi 2,5 sama dengan 1,0. Kemudian pada molekul NO, selisih keelektronegatifannya yaitu 3,5 dikurangi 3,0 yaitu 0,5. Pada molekul HCl, selisih keelektronegatifannya adalah 3,0 dikurangi 2,1 sama dengan 0,9. Kepolaran molekul dapat diurutkan sebagai berikut. CO lebih besar dari HCl, lebih besar dari NO, lebih besar dari H2. CO mempunyai selisih keelektronegatifan yang lebih tinggi dibandingkan molekul yang lainnya. Contoh senyawa nonpolar yaitu pada CH4, di mana memiliki senyawa berbentuk simetris dengan atom pusat tidak memiliki PeB atau pasangan elektron bebas. Kemudian contoh senyawa polar pada H2O, di mana senyawa H2O ini berbentuk tidak simetris dan tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PeB. Contoh lainnya mengenai senyawa kovalen nonpolar yaitu O2, N2, H2, kemudian CO2 dan CH4. Kemudian contoh senyawa kovalen polar yaitu pada HCl, HF, H2O, NH3. Kesimpulan mengenai ikatan kovalen polar dan nonpolar yaitu ikatan kovalen polar adalah suatu ikatan kovalen yang terjadi pengkutupan muatan, maka terjadi ikatan kovalen polar. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang tidak terjadi pengkutupan muatan. Di sini terdapat latihan soal yaitu sebagai berikut. Manakah di antara senyawa berikut yang memiliki kepolaran tinggi? Yang A yaitu CO, B NO, C HCl. Yang mana masing-masing keelektronegatifan atom-atomnya yaitu sebagai berikut. C dengan keelektronegatifan 2,5, O dengan keelektronegatifan 3,5, N dengan keelektronegatifan 3,1 dan Cl keelektronegatifannya 3,0, H keelektronegatifannya 2,1. Maka bisa diperoleh jawaban bahwa air dan minyak tidak bisa bercampur karena sifat molekulnya yang berbeda. Molekul air adalah molekul polar,
Artinya salah satu ujung molekul memiliki muatan negatif sehingga molekul air selalu berikatan. Sedangkan minyak memiliki jenis molekul nonpolar. Molekul ini hanya dapat bersatu dengan molekul nonpolar lainnya. Sekian video pembelajaran dari ikatan kovalen polar dan nonpolar. Semoga ini bermanfaat. Semangat belajar kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.